DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna ke-9 masa persidangan 2 tahun 2024 hingga 2025 di ruang sidang utama kantor DPRD Provinsi Bali, Selasa 4 Maret 2025. Rapat paripurna istimewa ini mengagendakan penyampaian pidato sambutan Perdana Gubernur Bali periode 2025 hingga 2030. Rapat paripurna istimewa dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayatnya didampingi para wakil ketua, dan dihadiri seluruh anggota DPRD Bali, Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta, Sekda Provinsi Bali, pimpinan OPDC Bali, anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Bali, sejumlah pimpinan kepala daerah kabupaten, kota se-Bali, dan tamu undangan lainnya. Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayatnya atau akrab disapa Dewa Jack saat membuka rapat paripurna istimewa, mengucapkan selamat atas dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2025 hingga 2030, Wayan Koster dan Inyoman Giri Prasta. Dikatakan, rapat paripurna ini merupakan hari yang sangat istimewa karena untuk pertama kalinya setelah dilantik pada 20 Februari 2025, Gubernur Bali menyampaikan pidato sambutannya yang menjelaskan secara lengkap visi misi Gubernur Bali bagi pembangunan Bali 5 tahun ke depan. Sementara itu, Gubernur Koster dalam penyampaian pidato sambutan perdananya berkomitmen bersama Wagub Giri Prasta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali melalui visi, Nangun Satkerti Loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Ia pun mengawali pidato dengan pantun dan mengungkapkan kekhawatiran makin punahnya nama Nyoman dan Ketut di Bali. Pidato sambutan ini merupakan rangkaian pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2025-2030 oleh Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta tanggal 20 Februari 2025. Titiang bersama Wakil Gubernur Bali Bapak Inyoman Giri Prasta ngaturang suksema sekaligus penghargaan yang tinggi kepada seluruh masyarakat Bali dimanapun berada yang telah memberikan kepercayaan dengan menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 yang lalu. Terima kasih dan apresiasi disampaikan kepada Bapak PJ Gubernur Bali, KP Provinsi dan KP Kota Kabupaten se-Bali sebagai penyelenggara Pilkada serentak, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kota Kabupaten se-Bali sebagai pengawas Pilkada serentak, Bapak Kapolda Bali, Bapak Pangdam 9 Udayana, Bapak Danrem 163 Wirasatya, beserta jajaran yang telah mengamankan pelaksanaan pilkada, serta semua pihak yang telah berkontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga pilkada serentak di Bali berjalan lancar, aman, nyaman, damai, dan sukses. Dan tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi seluruhnya. Tepuk tangan untuk Pilkada Bali. Sebagai bentuk tanggung jawab moral, konstitusi, dan politik kepada seluruh masyarakat Bali, pada momentum yang terhormat ini, Titiang menyampaikan pidato mengenai visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Bali periode 2025-2030. Titiang awali dengan data Bali. Hadirin sekalian yang Titiang hormati, sampai tahun 2024, Bali memiliki 57 kecamatan, 1.500 desa adat, 636 desa, dan 80 kelurahan. Luas wilayah Bali sebesar 5.590 km persegi, atau hanya sekitar 0,1% dari luas wilayah Indonesia. Kecil sekali wilayah Bali ini. Jumlah penduduk Bali sebanyak 4,4 juta jiwa, atau hanya sekitar 1,6% dari penduduk Indonesia. Sedikit sekali juga. Ubah kecil, ben bedek ngisi. Pertumbuhan penduduk Bali per tahun sebesar 0,66%. Cenderung melambat dari tahun ke tahun, sehingga lebih rendah dari pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,04% per tahun. Ini juga perlu menjadi perhatian kita semua, karena
Menurutnya pertumbuhan penduduk Bali termasuk tergerusnya budaya Bali, nama depan Nyoman dan Ketut hampir punah di Bali. Harus kita jaga ini. Kalau enggak, Nyoman dan Ketut itu tinggal di museum dia. Indikator makro pembangunan Bali. Pada tahun 2024, secara umum kondisi makroekonomi Bali mengalami kemajuan. Pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,48%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03%. Ini mengindikasikan bahwa perekonomian Bali telah pulih dan bangkit kembali pasca pandemi COVID-19. Tepuk tangan untuk ekonomi Bali. Ketut Winata dan Dika melaporkan.